Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Mila dalam mata pelajaran Biologi. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Oke, sebelum lanjut menyaksikan video ini, kalian harus membaca doa sebelum belajar dan membaca Asmaul Husna di rumah ya. Nah, sekarang coba kalian tebak, ini gambar apa? Kalian kenal semua kan? Kemudian kalau yang ini gambar apa? Buah tanpa biji kan? Apakah kalian tahu bijinya pada kemana? Ataukah memang pada dasarnya mereka tidak berbiji? Nah anak-anak, produk-produk ini semua adalah contoh dari hasil pemanfaatan ilmu biologi. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan 3 manfaat ilmu biologi dan kalian harus mampu menjelaskan dampak negatif dari ilmu biologi. Jadi topik kita kali ini adalah manfaat ilmu biologi. Anak-anak, pemanfaatan ilmu biologi telah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bidang pertanian, kesehatan, farmasi, bidang kehutanan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu-satu. Manfaat ilmu biologi di bidang pertanian yaitu 1. Biologi berperan dalam penemuan bibit unggul yang tahan hama, cepat panen, serta pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Yang kedua, melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan buah-buahan tanpa biji. Yang ketiga, melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat diperbanyak dalam waktu yang singkat. Manfaat ilmu biologi di bidang kehutanan yaitu yang pertama, melakukan penelitian di bidang agroforestry yaitu suatu sistem pemanfaatan lahan untuk usaha tani yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan. Yang kedua, penelitian di bidang konservasi yaitu pelestarian dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana. Kemudian, manfaat ilmu biologi di bidang peternakan yaitu ditemukan teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik serta produksi yang meningkat. Dan yang kedua, ditemukan teknik fertilisasi in vitro yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak yang unggul. Manfaat ilmu biologi di bidang kesehatan yaitu yang pertama, ditemukan metode transplantasi atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Yang kedua, dengan dipelajarinya berbagai macam virus, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung membantu masalah pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Yang keempat, mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Manfaat ilmu biologi di bidang industri makanan yaitu pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa yang disukai, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contoh nata de coco, roti, keju, tempe, kecap, dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya manfaat dari ilmu biologi. Namun, di balik manfaatnya yang banyak itu, juga terdapat beberapa dampak negatif dari ilmu biologi. Bahaya ilmu biologi antara lain, yang pertama, cloning. Cloning dianggap sebagai intervensi karya Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bermoral. Yang kedua, transgenik. Jika tidak dilakukan pengkajian secara benar, dapat berbahaya bagi manusia. Yang ketiga, proyek genom manusia.
akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Yang keempat, melalui pengetahuan biologi dan didukung kemajuan ilmu dan teknologi, manusia dapat mengeksploitasi kekayaan alam dengan tanpa batas. Hal ini berbahaya sebab keseimbangan alam akan terganggu. Berita yang paling mutakhir yaitu penggunaan senjata biologi dalam peperangan. Sejenis mikroba patogen disebarkan dengan cara tertentu sehingga bibit penyakit yang dibawa bakteri tersebut dapat ditularkan. Contohnya adalah Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Apabila senjata biologis yang berisi bakteri tersebut diluncurkan ke suatu wilayah, maka penduduk di wilayah tersebut akan mengalami pandemi penyakit antraks. Lalu, yang kita alami saat ini pandemi COVID-19, apakah juga merupakan senjata biologi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, Ibu berharap kita ini sebagai makhluk ciptaan Allah sebaiknya menjaga perbuatan kita dari segala macam hal yang dapat merugikan lingkungan kita maupun diri kita sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Ingat untuk selalu mencintai lingkungan dan memanfaatkan ilmu dengan baik. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum.